dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia's Horse Racing Cup 2025 bersama saya Marcelina Tumundo. Sebanyak 131 kuda dari berbagai provinsi siap berpacu dalam Indonesia's Horse Racing Cup 2025 yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta hari ini 15 Juni 2025. Ajang ini jadi pemanasan menuju Indonesia Derby Juli mendatang. Hadiah yang diperebutkan pun tidak main-main, yakni dengan total hadiah fantastis 402,5 juta rupiah. Kita ulas selengkapnya bersama rekan Minanti Rohanta langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Selamat siang Minanti, silakan dengan informasi Anda. Selamat siang Marcelina Tumundo. Jadi saat ini pun pertandingan masih terus berlangsung di mana ada total 18 kelas yang akan dilombakan oleh kuda-kuda. Ada sebanyak 130 kuda dari berbagai daerah, ada Jakarta, ada dari juga Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Selatan, dan Sulawesi Tengah, lalu juga ada Sulawesi Utara dan bahkan dari Nusa Tenggara Barat. Dan tadi pun sudah berlangsung ini race ke-10 yaitu dari kelas Thoroughbred Indonesia, di mana ini adalah kelas kuda yang berasal murni dari luar negeri namun lahir di Indonesia, yaitu dengan jarak 1.200 meter, dan tadi pun cukup seru pertandingannya. Namun kali ini pun saya akan memperlihatkan kembali bagaimana tadi race keempat yaitu dari kelas 2 tahun pemula CD divisi pertama dengan jarak 1.000 meter, dan berikut ini ulasannya bagi Anda. Langsung mendapatkan sumber suara. Kita coba tunggu. berapa menit ini? Betul, Mas Abirman, apa yang ada di sebelah sana? Bukan? Yang ada di sini, oke. Mongolia. Kenapa? Seperti apa dan kemarin? Kuda Mongolia itu sama kuda yang pure asli Indonesia itu musim tropik, jadi tubuhnya lebih halus. Lebih halus ya. Tapi aku lihatnya hampir sama kalau lihat kuda antara kuda Mongolia dan kuda sambil Iya, ini dia joki-joki sudah mulai kumpul. Ada 9 joki yang terbaik di kelas H dan juga IJ. seperti biasa mereka selalu memberikan penghormatan. Pelatih-pelatih yang sedang membekali untuk teman-teman tentunya untuk diberikan strategi-strategi yang secara matang ya. Aja begini. Pasti semuanya merasa seperti itu. Iya, kita mempersiapkan. Sulit. Lahir itu dan dari Oh iya. baik. Sebenarnya sudah mulai masuk beberapa ya. Oke. Tapi luar biasa ya, ini sepertinya mudah semua nih ya. Iya, iya. Mudah-mudahan di kelas IJ ini. Ya, karena ditangani dengan orang-orang yang tepat ya. Terus jadi semuanya nampak. Oke, baik, bersama-sama kita menyaksikan cukup kuat antara Jupe dan juga Untung Junior. Untung Junior dan juga Sekarang meter yang akan datang antara Brio Malikase, saudara-saudara. Brio dan juga Sekar Arum pada posisi yang ketiga. Lagi. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, bertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki. Persiapan saat ini dilepaskan ke 7 ekor kuda di kelas pemula seri divisi yang pertama. Marilah kita berfokus. Let's go! Leading pertama saat ini adalah kuda Sangrila. Sangrila dibayang-bayangi oleh Geneva All Star dan juga Royal Blaze. Saat ini berganti posisi Geneva All Star. Geneva All Star dibayang-bayangi setengah panjang kuda ke depan antara Geneva All Star dan juga Royal Blaze. Sementara posisi yang ketiga adalah kuda Keiko Eclipse.
Keiko Eclipse saat ini dibayang-bayangi juga oleh Hosin Eclipse pada posisi yang keempat. Kita nantikan 200 meter yang akan datang masih cukup kuat adalah kuda Geneva All Star. Geneva All Star dibayang-bayangi oleh Royal Blast. Geneva All Star, Royal Blast, dan juga akan dicoba dari arah luar adalah kuda Sangrila. Sangrila saat ini saudara-saudara, kita nantikan 100 meter yang akan datang. 100 meter yang akan datang saat ini. Geneva All Star, Sangrila. Geneva All Star, Sangrila. Geneva All Star dan Sangrila. Geneva All Star, Sangrila dan juga Royal Blast pada posisi yang ketiga. Kita panggil sebagai juara pertama menempatkan diri untuk kuda Geneva All Star. Kan ketat gitu antara Geneva All Star, Shangri-La dan juga Royal Blast, di mana juara pertama yaitu diduduki oleh Geneva All Star, lalu kedua Shangri-La dan ketiga Royal Blast. Jadi cukup seru pertandingannya, tapi kira-kira apa lagi yang paling seru? Saya akan diskusi, akan ngobrol-ngobrol dengan VP Marketing dan Operations Sarga.com, Mas Kevin Jonathan. Halo, selamat siang nih Mas. Selamat Gimana siang, Mbak. keseruan hari ini nih Mas? Wah, seru banget sih. Ternyata Seru banget antusiasme teman-teman semua di sini nonton juga seru-seru banget, warga sekitar. Oke, tapi Seperti ini itu. kan tadi kita membahas race keempat. Tadi kita Betul. tampilkan bagaimana perlombaan di race keempat. Tapi apa yang paling seru nih dari hari ini Indonesia Horse Racing? Oke, untuk yang acara hari ini keseruannya adalah acara sekarang merupakan ajang latihan terakhir sebelum acara kita di bulan depan. Di mana di bulan depan ada acara kita juga, itu Indonesia Derby. Itu merupakan salah satu acara bergengsi di Indonesia. Jadi besok tuh adalah puncaknya, di mana perebutan Triple Crown. Nah, jadi kuda-kuda yang masih butuh berlatih dan emang ingin berlatih itu hari ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk berlatih untuk persiapkan di acara besok ini nih, di Berarti bulan depan. nanti kuda-kuda yang saat ini nih, hari ini bertanding, apakah nanti akan tanding lagi di Indonesia Ya, Derby? beberapa pasti akan ada tanding lagi di Indonesia Derby di bulan depan. Tapi Oke. ada lagi nggak kuda lainnya selain yang bertanding hari ini? Ada lagi mungkin kuda-kuda yang lain nanti di bulan depan ada kuda-kuda yang lebih besar-besar lagi. Yang di sini juga ada kuda-kuda yang memang lagi latihan untuk persiapan next course-nya mungkin di tahun depan atau mungkin di akhir-akhir tahun ini. Oke, Seperti nah itu. kalau misalnya Indonesia Derby ini paling bergengsi, kira-kira ada nggak sih rising star-nya nih, star dari kuda? Kira-kira siapa nih Mas? Waduh, dari kemarin sih yang menang itu namanya King Halim. Dari dari King Halim gitu. Itu udah 2 kali menang. Nah, semua orang industri berkuda lagi menunggu apakah kuda yang sama ini gitu kan akan memenangkan acara di besok nih. Oke, gitu, dan baik. kalau memang memenangkan acara di besok berarti dia meraih Triple Crown. Kuda Oke. ini menjadi kuda derby Jadi Indonesia. nanti itu ya Triple Crown itu yang akan Yes. di Karena udah menang 3 kali. nanti-nantikan. Oke. Iya. Ini berapa jumlah penonton nih Mas untuk diinformasikan hari ini? Terakhir diinformasikan udah 7.500 orang sih. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Seru banget. banyak Terima kasih Mas banyak. Kevin. Jadi Thank udah you. ada 7.000 orangnya, sekitar 7.000. Yes, 7.500. 500 penonton, dan bagi yang masih ingin menonton dari daerah Bantul ataupun Yogyakarta sekitarnya bisa datang nih ke lapangan pacuan Ya. kuda Sultan Agung Bantul, karena memang masih ada ya slot kosong ya. Masih Untuk ada banget. menikmati karena nanti masih panjang. Ada Iya. 8 kelas lagi, 8 race lagi hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda Marcelina Tumundo. Seru sekali suasana pertandingan di sana. Terima kasih Minanti Rohanta melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan keseruan pertandingan selanjutnya pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa atas perjumpaan Anda, saya Marcelina Tumundo, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh
Halo, selamat siang pemirsa. Setelah keseruan pertandingan sebelumnya, nah ini yang dinanti-nanti nih. Saat ini kita akan kembali untuk menyaksikan langsung highlight pertandingan kuda-kuda pilihan. Nah, seperti apa pertandingan selengkapnya? Kita bergabung langsung yuk dengan rekan kami, Minanti Rokanta di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Selamat siang, Minanti. Bagaimana keseruan di sana saat ini? Selamat siang Glory. Jadi tadi seru banget nih pertandingan di sini di Indonesia Horse Racing Cup 2025, di mana saat ini kami sedang menanti nih berlangsungnya pertandingan kuda atau di kelas C jarak 1.300 meter, karena saat ini sedang persiapan. Sebelumnya kelas THB atau Thoroughbred luar negeri 1.200 meter sudah berlangsung dan cukup seru juga pertandingannya. Namun saya akan memberikan sedikit cuplikan terkait dengan race ke-6 sebelumnya. Dan berikut ini cuplikannya untuk Anda. Mewah. Sangat. Oke, ini dia 4 joki sudah melakukan penghormatan. Ya. Tentunya Ada Marcel Singal, Agung Saidil, Rizky Nugraha dan M. Rafli. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, bertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi, let's go! Bergerombol saat ini pada posisi yang pertama dan mulai setengah panjang kuda ke depan adalah P. Jack John. P. Jack John dibayang-bayangi oleh Maglevi dan juga posisi ketiga ada kuda Tabasam TA. Sementara posisi keempat adalah kuda Kaula Anom. Tenang saja saat ini saudara-saudara. P. Jack John pada posisi yang pertama. Satu panjang kuda ke depan antara P. Jack John dan juga Maglevi. P. Jack John dan Maglevi. Sementara masuk pada posisi ketiga dari sisi dalam adalah kuda Kaula Anom. Kaula Anom saat ini saudara-saudara pada posisi yang ketiga. Kita nantikan posisi keempat adalah kuda Tabasam TA. Sementara saat ini 200 meter yang akan datang memimpin cukup kuat adalah P. Jack John. P. Jack John saat ini saudara-saudara. Kita nantikan cukup kuat datangnya antara P. Jack John dan juga Maglevi. P. Jack John dan juga Maglevi. P. Jack John dan juga Maglevi saudara-saudara. P. Jack John, Maglevi dan juga Kaula Anom pada posisi yang ketiga. Ya, itu dia tadi cuplikan dari kelas 2 tahun perdana AB dengan jarak 1.000 meter. Cukup seru ya tadi cuplikannya, di mana satu kuda itu selalu memimpin. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tadi race-nya, saya sudah bergabung dengan Ketua Komisi Pacu PP Pordasi, Bapak Munawir. Pak, tadi jika dilihat tadi kan cukup seru ya Pak. Pertama kali itu juara kedua malah, yaitu Maglevi, namun disusul oleh P. Jack John. Bagaimana ini tanggapannya Pak? Kalau lihat race tadi pada waktu keluar start itu yang keluar duluan adalah Maglev. Di belakangnya ada Jack John, tapi di setengah jarak Jack John sudah bisa berimpit. Terus Jack John akhirnya di depan. Saya kira Jack John dia menang karena lebih siap ya. Dia lebih siap daripada Maglev, sehingga sampai garis finish Jack John nomor 1, Maglev kedua, dan ketiganya Kaula Anom. Oke, baik. Ya. Berarti staminanya sudah teruji ya Pak, kesiapannya sudah teruji. Karena Jack John mungkin persiapannya ludah, sehingga staminanya lebih bagus lah. Makasih banyak Pak Munawir. Jadi itu dia tadi pemenangnya adalah P. Jack John, kedua Maglevi, dan ketiga Kaula Anom dengan total hadiah 10 juta rupiah. Kita pun akan menanti bagaimana race selanjutnya, jadi tetap di Indonesia Horse Racing Cup 2025. Demikian Glory, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Minanti Rokanta atas laporan Anda. Kami nanti akan kembali lagi untuk mendapatkan informasi dari Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan menyaksikan pertandingan selanjutnya pada pukul 13:55 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi pada pertandingan dalam Indonesia's Horse Racing Cup 2025 yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Nah, ajang ini menjadi momentum penting bagi para pecinta pacuan kuda untuk menyaksikan kuda-kuda calon masa depan. Nah, kita akan saksikan langsung bagaimana ketegangan di setiap derap langkah Indonesia's Horse Racing Cup 2025 langsung dari Bantul, Yogyakarta bersama dengan rekan kami, ada Minanti Rokanta di sana. Bagaimana Minanti keseruan untuk race berikutnya? Selamat siang Glory, jadi keseruan race ke-13 baru saja berlangsung di mana tadi sorak-sorai dari penonton pun terdengar cukup keras. Namun saya akan memperlihatkan terlebih dahulu yaitu kelas D 1200 meter atau race ke-8. Nah, berikut cuplikannya untuk Anda. Bendera hijau berkibar, sudah ada bertanda kuda-kuda. Let's go! Berhasil leading untuk pertama saat ini adalah kuda Merkava. Merkava dibayang-bayangi oleh Cipta Romantika dan juga Lovely Sion. Sementara saat ini mulai setengah panjang kuda ke depan adalah kuda Merkava. Merkava, Cipta Romantika, kemudian ada Sultan Nagari di posisi yang ketiga dan juga posisi keempat adalah kuda Putra Kenangasari. Kita nantikan saudara-saudara di jarak-jarak tertentu akan dicoba oleh para joki. Saat ini posisi pertama ada kuda Lovely Sion. Lovely Sion dibayang-bayangi oleh Merkava dan Sultan Nagari pada posisi yang ketiga. Sementara saat ini akan dicoba dari arah luar adalah kuda God Princess. God Princess saat ini saudara-saudara kita nantikan cukup kuat. Adalah kuda Lovely Sion. Lovely Sion saat ini dan juga Merkava saudara-saudara tampil cukup cantik saat ini adalah kuda Lovely Sion. Lovely Sion, Sultan Nagari dan juga Merkava. Kita nantikan Lovely Sion, Merkava dan Sultan Nagari pada posisi yang ketiga. Ya, itu dia tadi keseruan dari kelas D jarak 1200 meter di mana tadi saat memasuki garis finish cukup tipis jaraknya nih antar kuda ya Pak Danang, karena saat ini saya sudah bersama dengan Pak Danang Yulianto sebagai Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi. Pak, tadi kan leading pertama saat target kuda berlari itu adalah Merkava, tapi ternyata yang memenangkan race ini adalah Lovely Sion. Bagaimana tanggapannya nih Pak? Ya, memang di kelas D 1200 ini terjadi persaingan yang cukup ketat ya. Walaupun tadi Merkava sempat ke depan, namun Lovely Sion yang memang sudah diprediksi memang kuda kuat ya. Kuda Lovely Sion ini memang juara di PON di jarak yang sama di tahun 2024, sehingga memang kemudian di lurusan di sebelah barat dia mencoba mencari keuntungan, leading ke depan, dibayang-bayangi juga oleh kuda Gold Princess bersama Merkava. Namun pada akhirnya Lovely Sion bisa mempertahankan keunggulannya dan justru malah kuda Sultan Nagari nih yang mendapatkan keuntungan. Dia menempati posisi ketiga setelah Merkava pada garis finish. Sebenarnya seperti apa memang Pak dari kekuatan Sultan Nagari ini? Kan tadi kan Bapak sempat kaget nih bisa akhirnya menduduki posisi ketiga. Ya, dia menunggu Mbak, dia menunggu kesempatan ketika kuda-kuda yang di depan ini beradu. Dia menunggu kesempatan ketika yang lain habis, dia baru maju ke depan di tikungan terakhir. Mencoba melawan Merkava dan juga Lovely Sion ya. Tapi kan jaraknya cukup tipis. Jaraknya berarti tipis. Stamina setiap kuda juga kuat nih Pak untuk bersaingnya. Pasti di situ. Di sini karena memang di kelas ketinggian ini kan ketinggian kuda hampir sama ya. Sehingga memang langkahnya juga hampir sama. Baik, Pak. Ya tinggal bagaimana kekuatan kuda itu bisa di-maintain oleh jokinya. Siap, karena tadi langkahnya hampir sama, kekuatannya juga. Dan kita akan menyaksikan lagi ya Pak race berikutnya. Namun tadi dari kelas D 1200 meter ini pemenang dari race kuda mendapatkan hadiah yaitu dengan total 15 juta rupiah. Dan kita akan menanti lagi 30 menit ke depan race selanjutnya seperti apa, apakah masih ada keseruan? Dan kita tunggu bersama ya Glory. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta.
Baik, terima kasih rekan Minanti Rokanta melaporkan langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Nah, pemirsa, pertandingan selanjutnya akan semakin seru. Kita akan bertemu lagi pada pukul 14:25 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, kita kembali akan menyaksikan pertandingan Indonesia Horse Racing Cup 2025 karena ada sebanyak 131 kuda-kuda terbaik dari berbagai provinsi yang mengikuti pertandingan yang memperebutkan hadiah senilai lebih dari 400 juta rupiah. Nah, ajang ini jadi pemanasan nih menuju Indonesia Derby pada Juli mendatang. Lalu seperti apa keseruan pertandingan berikutnya? Kita akan bergabung langsung bersama dengan rekan Minanti Rokanta langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Silakan Minanti, laporan Anda. Ya, selamat siang Glory. Keseruan di sini sangat terasa sekali karena baru saja race ke-14 berlangsung, yaitu di mana kelas 3 tahun calon remaja. Namun kali ini kita akan membahas terkait dengan race ke-10 yaitu kelas Thoroughbred Indonesia dengan jarak 1.200 meter karena tadi cukup seru banget pertandingannya, yaitu hanya ada 4 kuda yang berlomba. Seperti apa keseruannya? Berikut ini cuplikannya untuk Anda. Yang lahir di Indonesia. Kita nantikan 1 ekor kuda lagi dan lengkap sudah saudara-saudara. Bendera hijau berkibar saudara-saudara. Pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki. Let's go! Dilepas sudah saat ini 4 ekor kuda dan mulai leading untuk pertama adalah kuda Sis Coming. Sis Coming dibayang-bayangi oleh Lord Moncu dan juga Star Moncu pada posisi yang keempat. Sementara posisi ketiga adalah kuda Folk Theater saat ini. Tenang-tenang saja saudara-saudara, akan dicoba setengah panjang kuda ke depan antara Sis Coming dan juga Lord Moncu TA. Lord Moncu saat ini satu panjang kuda ke depan antara Abdul Majid dengan Sis Coming dan juga Aldi Tumewu dengan Lord Moncu TA. Kita nantikan saudara-saudara. Sementara Star Moncu masih pada posisi keempat dan juga Folk Theater pada posisi yang ketiga. Kita nantikan 400 meter yang akan datang mulai cukup ketat dan datang dari arah luar begitu cepatnya adalah kuda Star Moncu pada posisi yang ketiga. Kita nantikan 200 meter yang akan datang antara Sis Coming dan juga Lord Moncu TA. Sis Coming dan Lord Moncu TA. Sis Coming dan Lord Moncu TA saudara-saudara. Kita nantikan duel sengit saat ini antara Sis Coming dan juga Lord Sis Coming, Lord Moncu dan juga Star Moncu pada posisi yang ketiga. Ya, itu dia tadi keseruan Thoroughbred Indonesia jarak 1.200 meter di mana pertandingan selalu dipimpin oleh kuda betina sesuai namanya Sis Coming. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana tadi keseruan pertandingan di kelas Thoroughbred Indonesia 1.200 meter telah bergabung dengan saya yaitu Bapak Munawir selaku dengan Ketua Komisi Pacu PP Pordasi. Bagaimana nih Pak? Tadi kan selalu dipimpin oleh Sis Coming, satu-satunya kuda betina. Bagaimana tanggapannya Pak? Jadi Thoroughbred Indonesia ini diikuti oleh 4 kuda. Jadi Sis Coming memang unggulan. Terus yang nomor 2 Lord Moncu ini sering bersaing. Jadi kali ini tadi begitu start, Sis Coming langsung ke depan, terus si Lord Moncu mengikuti tapi sampai garis finish Sis Coming tetap bisa nomor 1. Apa Pak nih faktornya kira-kira? Karena kan ini betina sendiri nih Pak, lawannya jantan semua gitu Pak. Jadi sebenarnya naik di kuda, betina sama jantan itu kekuatannya sama. Malah banyakan kuda betina itu lebih jago. Waduh. Gitu. Nah, saya lihat Sis Coming tadi lebih siap ya. Lebih di siap jarak ya. 1.200 lebih siap sehingga Lord Moncu kali ini
kalah. Tapi pernah di jarak 1.600 yang menang si yang Lot Moncu gitu. Oke, gantian ya bisa dibilang ya. Gantian. Baik Pak, ini kan juara 1 Sis Coming, Lord Moncu kedua dan ketiga Ya, Star Star Moncu Moncu, ya. Walaupun ya. tadi terakhir sempat ada juara dan ketiga dan keempatnya saling bersaing gitu. Ya. Baik, makasih banyak Pak Munawir. Itu dia tadi keseruan dari race ke-10 kelas Thoroughbred Indonesia 1.200 meter dan kita akan melihat keseruan lainnya di 30 menit mendatang tetap di Indonesia Horse Racing Cup 2025. Kembali ke Anda Glory di studio. Baik, terima kasih Minanti Rokanta atas laporan Anda. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan menyaksikan keseruan pertandingan menegangkan kuda-kuda pilihan pada pukul 14.55 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo, selamat sore pemirsa. Keseruan Indonesia's Horse Racing Cup 2025 masih terus berlangsung. Dan semakin sore nampaknya kuda-kuda pilihan dengan race panjang ini akan diturunkan. Seperti apa panasnya pertandingan kuda-kuda super selanjutnya? Rekan Minanti Rokanta akan kembali menyuguhkan pertandingan sengit antar kuda-kuda super langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Silahkan Minanti. Ya Glory, benar sekali, semakin sore semakin seru banget di sini di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul. Tadi ada race ke-15 yang cukup sengit di mana kita cukup kaget. Kuda yang sudah leading tiba-tiba dibalap oleh kuda berikutnya, dan sebelumnya juga di race ke-13 yaitu di kelas terbuka sprint jarak 1.300 meter juga cukup seru sekali di mana ada kejar-kejaran, dan ini pun sebenarnya kuda-kuda unggulan. Saat ini pun saya sudah bergabung dengan Mas Danang Yulianto selaku Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi. Nah, saya akan menanyakan tanggapannya kepada Mas Danang, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu nih cuplikan race ke-13 yaitu kelas terbuka sprint jarak 1.300 meter untuk Anda. Bendera hijau berkibar saudara-saudara. Let's go! Dilepas sudah saat ini. Mulai leading untuk pertama adalah kuda Superstar Tadulako. Dibayang-bayangi oleh Felis pada posisi yang kedua. Sementara posisi ketiga adalah Azaria Eklip. Dan juga Queen Zetna masih pada posisi yang keempat. Kita nantikan Felis pada posisi pertama dengan joki Salman Farid saudara-saudara. Kita nantikan dan Azaria Eklip masih di posisi yang kedua. Sementara berhimpit dengan Superstar Tadulako. Dan kita lihat saat ini Queen Zetna masih pada posisi yang kelima. Kita nantikan, tenang saja. Sementara posisi ketiga adalah kuda Megantara. Kita nantikan saudara-saudara semua masih cukup kuat adalah Felis dan juga Azaria Eklip. Felis, Azaria Eklip dan Megantara saat ini datang dari arah luar. Megantara begitu cepat datangnya, dan Azaria Eklip saudara-saudara di 300 meter yang akan datang. Azaria Eklip dan Megantara. Azaria Eklip dan Megantara saudara-saudara. Kita nantikan cukup kuat saat ini adalah kuda Azaria Eklip, Megantara dan Superstar Tadulako pada posisi yang ketiga. Ya, itu dia pemenang kelas terbuka sprint jarak 1.300 meter dimenangkan oleh Azaria Eclipse juara 1 dan juara 2 Megantara dan ketiga Superstar Tadulako. Gimana tanggapannya nih Mas Dan? Luar biasa Mbak, ini tadi memang satu kelas yang memang penuh kejutan ya.
di mana di kelas terbuka sprint itu cukup banyak kuda-kuda yang diunggulkan. Siapa di sini aja tuh, Mas? ada Felis yang dia notabene adalah juara PON di jarak terbuka sprint juga di 1.300 PON Juara, tapi di sini 2024. belum jadi juara nih Mas Ya, Felis ya. kemudian ada juga Dewa United. Ini Oke. juga cukup kuat. Kuda ini memang sempat memenangkan beberapa seri sprint sebelumnya ya. Namun kali ini memang harus mengakui kekuatan kuda Azaria Eclipse. Yang walaupun secara ketinggian dia sebenarnya kuda kelas B, tapi dia menantang ke atas di kelas terbuka ini dan dia mampu menunjukkan performa terbaiknya hari ini. Oke, kalau misalnya dilihat ini kan tadi kuda-kuda unggulan, Felis, Dewa United, sebenarnya jagoan, tapi di sini enggak. Ini ada faktor apa sebenarnya, Mas? Ya pastinya mungkin bisa dilihat dari kondisi kuda ataupun dari strategi ya Mbak ya. Kadang kalau kuda cukup sehat, kadang kalau performa bagus, tapi ketika strategi sedikit salah itu bisa sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, baik. Dan tadi juga seru sekali ya Pak, ada saingan yang kuat antara Megantara dan juga Azaria Eclipse. Betul. Kita akan lihat lagi ya Pak, race berikutnya. Siap. Karena akan semakin seru lagi di race 16 yaitu calon derby. Itu adalah salah satu yang unggulan, yang Kelas paling utamanya dinanti. hari ini ya. Yes, race utama yang dinanti di Indonesia Horse Racing Cup 2025. Kita akan nantikan 30 menit ke depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Glory di studio. Wah, nampaknya semakin sore semakin menegangkan ya Minanti. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kita masih akan menyaksikan satu pertandingan lagi pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, kita telah menyaksikan rangkaian race menegangkan. Nah, kini kita akan menyaksikan kembali pertandingan dengan race panjang 1.850 meter dengan kuda-kuda pilihan yang pastinya akan semakin menegangkan. Lalu seperti apa ketegangan yang akan kita saksikan? Kita sapa kembali rekan Minanti Rokanta langsung dari Bantul, Yogyakarta. Silakan Minanti. 10 juta rupiah. Ya, Glory, baru saja selesai nih race yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu kelas 3 tahun calon derby dengan jarak 1.850 meter. Tadi itu benar-benar ketika start gate dibuka, kuda dengan nama Sydney All Star itu selalu leading di awal, dan lalu terakhirnya ada sedikit kejutan nih. Nah, saya pun sudah bersama dengan VP Marketing dan Operations Sarga.com, Mas Kevin. Halo Mbak, gimana? Nanti kita akan tanya-tanya ya, Siap. lebih lanjut lagi, Oke. tapi kita tunjukin dulu nih. Siap. Cuplikan dari race kelas 3 tahun calon derby 1.850 meter untuk Anda. Nampak saat ini termonitor satu ekor kuda di gate nomor 2. Let's go! Dilepas sudah saat ini saudara-saudara. Tanda pelana 1 Sydney All Star mampu leading untuk pertama. Dibayang-bayangi adalah kuda kancil Mas dan juga Santa Cruz. Santa Cruz saudara-saudara di posisi yang kedua. Kita nantikan tikungan pertama masih cukup kuat untuk kuda Sydney All Star dengan joki Fajar Walangitan. Jarak yang cukup jauh masih diatur-atur oleh para joki tentunya. Saat ini step by step, langkah demi langkah akan dilakukan, dan saat ini masih cukup kuat Sydney All Star dan Kamaka Eclipse. Kamaka Eclipse pada posisi yang kedua. Posisi ketiga adalah kuda Santa Cruz, dan posisi keempat diisi oleh Kancil Mastea, dan posisi kelimanya adalah kuda Romeo Berjaya. Kita nantikan cukup kuat saat ini Sydney All Star, dan berhimpit 2 ekor kuda antara Kamaka Eclipse dan juga Romeo Berjaya. Kamaka Eclipse, Romeo Berjaya, saudara-saudara, kita nantikan datang dari arah luar begitu cepatnya adalah Kamaka Eclipse.
Kamaka Eclipse dan Romeo Berjaya berhimpit 3 ekor kuda pada posisi yang pertama, cukup menguntungkan saudara-saudara. Dan posisi ketiga ada kuda Padagi NSL akan dicoba saat ini. Kita nantikan saudara-saudara, cukup kuat saat ini Sydney All-Star. Sydney All-Star, the last corner, tikungan terakhir. Kita nantikan saudara-saudara, 300 meter yang akan datang. Sydney All-Star dan juga Romeo Berjaya. Sydney All-Star, Romeo Berjaya diayun begitu saja saudara-saudara. Fajar Walangitan dengan Sydney All-Star. Sydney All-Star. Datang ancaman adalah Padagi NSL dan juga Romeo Iya, ada di posisi keempat betul, ya. itu dia. Sydney All-Star, pemenang dari kelas bergengsi, kelas 3 tahun calon derby 1850 meter. Juara 1 Sydney All-Star, juara keduanya adalah Padagi NSL yang sangat-sangat tidak Diekspektasikan, iya. Betul. Gimana tuh tanggapannya Mas Kevin? Itu seru banget sih. Tadi kelihatan kalau misalnya Padagi tuh nyusul di terakhir-terakhir ya. Bener-bener. Itu kan dari agak ada di belakang. awal sama sekali ketika awal itu. Gak kelihatan, itu serunya sih. Tiba-tiba di belokan terakhir, dia pecut dan dimaksimalkan, langsung dia bisa ngejar, nggak cuma di posisi ketiga, tapi di posisi kedua. Ya padahal Itu seru sebelumnya banget. tuh yang kejar-kejaran ada Romeo Berjaya dan Kamaka Eclipse. Yes, Kamaka Eclipse sempat Itu kelewat ya. unggulan malah ya sebenarnya yang Iya, itu diunggulkan. Yang sebelumnya menang beberapa kali Betul. di Indonesia Horse Racing Cup ini ya. Betul. Pegang podium lah sebelumnya Yes, gitu kan. Tiba-tiba dari jauh Padagi NSL ini tiba-tiba luar biasa sih. Tiba-tiba langsung masuk di posisi kedua. Ya keren banget ya Mas Keren, untuk keren. pertandingan Seru ya. kelas 3 tahun calon derby ini. Yep. Nah, nextnya apa nih? Kan ada Indonesia Derby. Apakah nanti kuda-kuda di sini yang menang akan berlaga di sana atau bagaimana? Nah, belum tentu Mbak. Oke. Jadi belum tentu, kenapa? Karena kuda-kuda yang nanti berlaga di bulan depan, itu bisa-bisa kudanya nggak turun di sini. Memang disimpan untuk latihan, disimpan untuk wealth-nya juga dipelihara Berarti di ini bulan sebenarnya ini. kesiapan dari kuda ya, ini ajang yang Yes. sekarang ini ya. Ada juga tapi nanti beberapa kuda dari sini yang akan berlaga juga di bulan depan. Oke, tapi Gitu. masih surprise lah ya, Masih siapa aja surprise. nanti Pasti yang masih akan surprise. berlaga di Yes, Indonesia betul. Derby di Iya, bulan Juli. bulan Oke, Juli. baik, makasih banyak Terima Mas kasih Kevin. banyak, terima Itu kasih. dia tadi keseruannya, namun nanti ada lagi nih yang bergengsi yaitu di kelas terbuka 2000 meter, seperti apa keseruannya. Tapi sayang sekali kami tidak akan menayangkan, tapi Anda bisa menyaksikannya di YouTube sarga.co ya Mas Betul. Kevin ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung Bantul. Kembali ke Anda, Glory di studio. Winanti Rokanta melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah rangkaian keseruan pertandingan Indonesia's Horse Racing Cup 2025. Sampai bertemu pada rangkaian pertandingan selanjutnya. Saya Glorinata, pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.